Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nora Faida dari kelas M-Kom XP dengan NIM 231601062. Di sini saya akan melakukan review artikel The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Review artikel ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita ke slide pertama, yaitu artikel information atau informasi singkat mengenai artikel yang akan kita bahas hari ini. Penulis dari artikel ini adalah David D. Clark yang menerbitkan artikel ini di tahun 1998. Abstrak dari artikel ini membahas tentang pengembangan TCP/IP yang dikembangkan bertahun-tahun lalu. TCP/IP ini dikembangkan oleh DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. DARPA ini dalam pengembangan TCP/IP mereka telah menggunakannya dalam bidang militer dan juga sistem komersial. Meski ada papers dan spesifikasi yang menjelaskan tentang bagaimana cara kerja protokol, terkadang agak sulit untuk uh, memahami kenapa protokol yang sekarang telah kita pakai memiliki cara kerja seperti itu. Maka artikel ini akan membahas tentang cara kerja protokol dan juga TCP/IP dari uh, dari awal pengembangannya. Artikel ini berusaha untuk mengcapture alasan-alasan awal yang membentuk bagaimana fungsi internet protokol saat ini. Berikut adalah konten-konten yang ada dalam artikel, yaitu yang pertama, introduction, kedua ada fundamental goals atau tujuan utama dari pengembangan TCP/IP, lalu second level goals, yaitu tujuan level kedua, dan bagian 4 survivability untuk TCP/IP ini, bagian 5 berbagai jenis layanan dari TCP/IP, bagian 6 adalah varieties of networks, bagian 7 other goals, bagian 8 arsitektur dan implementasi, bagian 9 membahas tentang datagram, kemudian bagian 10 baru membahas tentang TCP itu sendiri. Oke, kita langsung ke bagian pertama, di introduction-nya. Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DARPA selama beberapa tahun terakhir, dihitung dari tahun 1998, telah mengembangkan protokol untuk jaringan paket switch. Protokol yang termasuk adalah Internet Protocol atau IP dan Transmission Control Protocol atau yang kita ketahui sebagai TCP. Artikel ini mencoba mengulas beberapa alasan awal dari pembentukan IP dan TCP. Tujuan utama, yaitu di bagian fundamental goals, adalah arsitektur internet bertujuan untuk menghubungkan jaringan yang sudah ada agar memungkinkan komunikasi berbagai jenis sistem komputer dan jaringan dengan perbedaan karakteristik teknis yang signifikan. Hal ini dirancang untuk menyediakan komunikasi end-to-end fleksibel dalam lingkungan yang berpotensi mengalami gangguan jaringan. Karena ketika kita melakukan komunikasi antar dua jaringan, itu tidak selalu dua-duanya berjalan dengan smooth. Bisa saja ketika si pengirim mengirimkan pesan, pesannya mungkin di pengirim itu dikirimkannya secara lancar, tapi si penerima mengalami gangguan, atau misalnya internetnya mungkin agak lambat dalam menerima pesannya, atau pesannya uh, hilang sebagian ketika sampai di penerima. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu membahas tentang second level goals.
yang mencakup tujuan lebih rinci dari arsitektur internet. Tujuan ini yang pertama yaitu komunikasi bisa tetap berlanjut meski ada kerusakan jaringan seperti dibahas yang saya bahas di bagian sebelumnya, bahwa potensi adanya gangguan atau kerusakan jaringan ketika pengiriman pesan itu pasti ada. Yang kedua, mendukung bermacam-macam jenis layanan komunikasi. Yang ketiga, arsitektur internet dapat menjadi tempat untuk menampung berbagai macam jaringan. Nomor 4, kemungkinan untuk manage resource yang lebih terdistribusi. Kelima, efisiensi untuk biaya jaringan. 6, kemudahan menyambungkan host. Dan 7 adalah akuntabilitas resource. Bagian selanjutnya yaitu nomor 4, survivability in the face of failure. Jadi, kenapa arsitektur internet untuk TCP/IP ini dirancang, yaitu agar bisa survive saat melakukan komunikasi, di mana dengan adanya TCP/IP ini jadi lebih terkontrol dan lebih fleksibel ketika kedua belah pihak yang berkomunikasi mengalami gangguan sementara, kedua belah pihak ini nantinya bisa melakukan atau melanjutkan komunikasinya tanpa perlu mengatur ulang status percakapan. Baik, bagian selanjutnya itu type of service, yakni di mana internet itu harus mendukung berbagai jenis layanan pada transport level service. Biasanya type of service ini dibedakannya itu dari requirement setiap layanan yang berbeda-beda, seperti di dalam jenis speed, latency, dan reliability. Hal ini telah diimplementasikan dalam traditional data service di dalam TCP. Namun, kalau misalnya si TCP ini tidak bisa memenuhi semua keperluan layanan, di mana misalnya user itu pengennya sesuatu yang lebih dari itu, maka ada layanan lain lagi yang bernama UDP yang diperkenalkan untuk memberikan layanan datagram yang jauh lebih fleksibel dari TCP. Selanjutnya, eh, bagian Varieties of Networks yang menjelaskan pada artikel ini bahwa eh, arsitektur internet itu harus mampu menggabungkan dan memanfaatkan berbagai teknologi jaringan. Karena kan teknologi jaringan mungkin saja di berbagai jenis belahan negara itu berbeda-beda, termasuk fasilitas militer dan komersial. Hal ini berhasil dioperasikan dalam jaringan lokal, jaringan satelit broadcast, paket radio networks, dan berbagai serial links. Kemudian other goals, yaitu tujuan lain adalah kemampuan internet untuk mengelola resource secara terdistribusi dan penggunaan biayanya efisien, lalu kemudahan ketika kita melakukan penyambungan host. Selain itu, arsitektur internet harus memungkinkan resource accountability, meskipun hal ini biasanya kalau di konteks militer itu ditempatkannya dalam posisi terakhir, seperti yang sudah dijelaskan di slide second level goals. Selanjutnya yaitu arsitektur dan implementation. Implementasi arsitektur internet menekankan pemisahan transport layer dan IP. IP menyediakan blok bangunan dasar berupa datagram, kalau transport layer menyediakan layanan yang lebih spesifik. Pendekatan ini mungkin fleksibilitas dan ketahanan yang lebih besar dalam menghadapi berbagai kondisi jaringan. 9 yaitu datagram. Nah, datagram dalam arsitektur internet itu ada untuk mendukung berbagai jenis layanan tanpa memerlukan reliability dalam jaringan. Datagram ini fungsinya fleksibel dan dapat digunakan untuk membangunkan layanan lebih kompleks seperti TCP dan UDP. Terakhir yaitu pembahasan tentang TCP, yaitu bahwa artikel ini menjelaskan jika dalam proses pengembangan TPC itu beberapa keputusan yang diterapkan untuk TCP sebenarnya cukup menarik dan kontroversial pada saat itu. Hal ini termasuk window management dan struktur port address, serta keputusan untuk mengatur pengiriman berdasarkan nomor byte. Jadi jika di artikel ini itu dijelaskan kalau sebelum ada TCP, pengiriman itu dengan nomor paket. Nah, tapi kenapa diganti ke nomor byte? Karena mereka merasa mereka harus mengatasi masalah-masalah pengiriman yang memakai nomor paket. Jadi mereka menerapkan seperti terobosan baru, yaitu pengaturan pengirimannya berdasarkan nomor byte.
Keputusan-keputusan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan fleksibilitas. Sekian untuk penjelasan review artikel ini. Kesimpulan yang bisa saya dapat ketika membaca artikel adalah bahwa desain protokol internet dihasilkan dari keperluan orang-orang saat itu untuk melakukan integrasi berbagai jenis jaringan dan memastikan kelangsungan komunikasi meskipun terjadi kegagalan jaringan. Implementasi yang berhasil dari arsitektur ini mencerminkan eh, desain arsitektur yang memprioritaskan ketahanan, efisiensi, dan kemudahan integrasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.